begitu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Ini tuh hubungan kita. Enggak, habis itu kau bilang, makanya gue gak izin kalau ke umroh. Hah? Gak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Udah tahu, udah diem. Udah Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Ada rekaman yang muncul setelah adanya perceraian, ya. Dan rekaman tersebut itu sangat merugikan salah satu pihak. Ada undang-undang ITE merekam tanpa izin, ya. Itu ancaman hukumannya 8 tahun dan denda kurang lebih 3 miliar. Intinya kalau lu macem-macem, gue sebarin nih rekaman itu. Itu kan seperti mengancam ya, seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Pasal ITE tentang perekaman tanpa izin itu kan ada ancaman hukumannya 8 tahun dan denda 3 miliar. Makanya ini menjadi satu edukasi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau merekam itu harus izin daripada yang direkam. Yang mengupload ke media sosial pun harus juga seizin, karena kalau tidak ada konten-konten atau suara atau rekaman yang sensitif yang merugikan salah satu pihak tersebut bisa mengambil langkah hukum dan upaya hukum, dan ancaman hukumnya cukup berat. Sehingga saya sarankan kepada Paula untuk melakukan langkah dan upaya hukum terkait dengan rekaman yang berseliweran di media sosial, karena ada undang-undangnya, ya, supaya orang siapapun itu jangan merekam diam-diam lalu tanpa izin. Satu izin merekam tidak disampaikan kepada yang terekam tersebut, lalu menyampaikan atau mengupload ke media sosial tanpa juga seizin daripada kedua belah pihak atau salah satu pihak, yang menurut saya sangat dirugikan. Dan kalau orang merasa korban atau dirugikan, salah satu langkah dan upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum pidana, ya, laporkan ke pihak kepolisian. Bagian cyber polisi ini kan mau siapa yang mengupload kan pasti ketahuan kan. Indonesia ini kan punya server, punya cyber, punya yang namanya alat untuk mendeteksi, itu kan milik pihak penegak hukum, dan udah pasti nanti ketahuan kok akun ini milik siapa yang menyebar, lalu dia ngambil dari siapa rekaman tersebut. Dua-duanya pasti kena, yang memberi rekaman dan yang menyebarkan udah pasti kena hukuman, ya kan? Karena udah jelas-jelas sudah merugikan nama baik orang, mencemarkan nama baik orang. Iya, Ibu Paula akan berupaya maksimal untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan. Memang benar termohon mengajukan upaya hukum banding. Ya, itu yang saya dapat pemberitahuannya kepada saya, sehingga saya pun menyampaikan informasi tersebut kepada Baim, bahwa pihak termohon telah mengajukan upaya hukum banding, dan selanjutnya saya dikasih amanah untuk juga menggunakan hak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang, bahwa kami juga punya hak untuk mengajukan banding. Sehingga tadi pagi sekitar jam 10 pagi saya juga mengajukan upaya hukum banding. Jadi intinya tadi pagi lah ya, biar jelas, kami juga mengajukan upaya hukum banding. Ini maka dua pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding. Ya nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Ya itu adalah amanah yang diamanahkan kepada saya. Apabila pihak termohon banding, Bang, kita menggunakan hak kita juga sama-sama. Tapi kalau dia tidak mengajukan upaya hukum banding, saya diminta tidak mengajukan upaya hukum banding. Jadi biar selesai. Ada dua poin penting yang akan saya sampaikan dengan persoalan banding ini, dan ini sangat penting karena terkait dengan sesuatu yang nantinya akan saya sampaikan secara
terperinci di dalam memori banding kami. Ya, hari ini Senin 28 April 2025, Ibu Paula melalui tim kuasa hukum telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Tentu yang akan dipersoalkan kami akan susun, tapi utamanya adalah alasan-alasan perceraian yang saat ini distereotipkan atau distigmakan kepada Ibu Paula. Jadi nggak usah, apapun itu nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburu dia juga atau nggak yang tidak mau diri saya tidak akan naik banding. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Halo pengacara muda. Kamu pasti mau jadi pengacara sukses, kaya, punya mobil mewah, Lamborghini, villa di mana-mana. Saya tidak menceritakan kesombongan. Saya hanya kasih tips kepada kamu untuk menjadi sukses. Karena kau pasti diharapkan orang tuamu sukses. Ya, salah satu tipsnya adalah jangan rusak kepercayaan klienmu. Jangan rusak kepercayaan klienmu. Jangan suka bohongin klien. Ada oknum pengacara itu sudah lebih dari 5 kali dia dipecat oleh 5 klien yang berbeda karena kelakuannya. Sekali lagi, jangan rusak kepercayaan daripada klien. Saya 38 tahun hampir nggak pernah membuat klien susah. Saya yakin hati nurani mereka tidak akan bisa berbohong, karena hakim berkali-kali tadi mengatakan bahwa silakan catatkan kalau itu memang menguntungkan saudara. Memang itu poinnya adalah menguntungkan saya semua. Hanya saja saya perlu kalian tahu dan masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia, saya nggak akan mungkin, badan saya boleh dibelenggu, tapi hati dan pikiran saya nggak bisa. Ya, makanya saya akan tetap bersuara. Dan hari ini kalian lihat, saya bersuara. Sebenarnya karena ini saksi fakta ya, jadi kalau saksi fakta dia menyampaikan fakta yang dia ketahui. Pada saat itu Kim hanya menceritakan apa yang dia rasakan. Jadi dia sebenarnya tidak secara eksplisit juga menyebutkan orang pada saat itu. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Pihak Hotman tim dia, tapi kalau dia enggak, dia kan berobat tiap minggu sekarang ke Singapura. Coba kalian cek dia. Takut saya nanti dia bisa kolaps lagi nih orang. Makanya tanya, kapan lu kelap-kelap lagi Hotman? Saya tidak wajib datang lagi. Tugas saya sudah selesai. Saya hanya menunggu si botak di penjara itu aja.